Kemarin di cell group kita, saya lihat ini one of the best dalam cell group kita bicara mengenai soal yang hari ini akan dikhotbahkan mengenai Jesus, bagaimana Yesus cares, peduli dalam hidup kita semua satu persatu. Nah setelah ini ada temanya, How Jesus Cares. The next slide mungkin dipencet lagi. Itu bisa ambil sama dari Markus pasal 4, saya lihat ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari saudara sama-sama kita lihat, kalau saudara punya Bible, harap saudara bisa baca sama-sama kita. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bisa minta tolong terangin lagi lampunya? Oke, thank you. Saudara, ini persoalan kalau kita lihat, kemarin kita bahas di dalam sel group menarik sekali. Kalau kita lihat di sini dalam ayat-ayat ini sudah jelas sekali bahwa murid-murid Yesus sudah tahu bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke seberang. Dan kemudian apa yang terjadi, tengah-tengah perjalanan terjadi windstorm, terjadi angin taufan yang luar biasa. Dan saudara tahu murid-muridnya sangat expert di dalam soal, mereka adalah nelayan, mereka experience menghadapi angin ribut semua, angin taufan segala. Tapi pada waktu itu benar-benar krisis terjadi dan yang murid-muridnya yang katakan di sini pada saat itu dia bangunkan Yesus dan katakan apakah engkau tidak peduli, why you care, kita akan binasa. Dan sudah ini dalam keadaan yang krisis sekali dan sudah Yesus dia take care semuanya, dia bangun kemudian redakan, dia katakan kepada angin itu diam, tenanglah, dan angin ribut itu reda, dan danau itu menjadi teduh. Dan Yesus katakan pada muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan yang terakhir katakan mereka sangat takut dan berkata seorang pada lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau kita lihat kejadian ini, storm terjadi, mendadak. Murid-muridnya syok, kaget. Nggak tahu apa yang terjadi. Sampai pikir dia bakal binasa, bakal mati. Kalau saya boleh menanyakan saudara, ini kalau muridnya dalam keadaan itu dia bisa bertanya seperti saudara dan saya. Why does Jesus let the disciples struggle? Kenapa Yesus izinkan murid-muridnya ngadepin persoalan, struggle, ada angin taufan terjadi? Kalau Yesus is such loving God, why does He allow bad things to happen? Itu pertanyaan yang sering kita terdengar. Mengapa kalau Yesus yang begitu mengasihi, mengapa izinkan terjadi taufan? Kenapa harus, kan dia bisa stop taufan itu. Kenapa diizinkan windstorm terjadi? Mengapa terjadi musibah terjadi dalam hidup kita? Itu pertanyaan itu saya percaya semua saudara dan kita. Banyak dari kita menanyakan pertanyaan ini dan orang-orang dunia juga menanyakan, saya kira banyak. Nah sekarang
Storm terjadi di sini katakan. Kita coba mau melihat jawabannya, saya menarik pada waktu lihat ini. Saya mau lihat bagaimana murid Yesus, dari sudut posisi murid Yesus, kita tanyakan. Yang saya lihat paling tepat adalah saya lihat Petrus. Petrus, apa yang Petrus lihat, apa yang Petrus belajar dari pengalaman waktu naik perahu menghadapi storm. Bagaimana pada waktu menghadapi krisis? Bagaimana sikap dia? Why sampai Petrus melalui kejadian ini ya, di akhir di buku di 1 Petrus dia bicara akan hal-hal yang hari ini kita akan bicarakan yang membuka mata kita bagaimana sebagai anak Tuhan melihat persoalan-persoalan dalam hidup kita. Storm akan terjadi, saudara. Boleh kata saudara, akhir ini terjadi. Siapa yang mikir Santi dipanggil Tuhan begitu cepat? 68. Berapa minggu lalu kita bicara. Siapa yang mikirkan bahwa saudara tahu mendadak kerjaan saudara diberhentikan kerjaan? Siapa yang memikir mendadak anak dengar dari dokter sakit, cancer? Siapa yang memikirkan semuanya oke mendadak tabrakan terjadi? Kayak kemarin Didik tahu call saya jam 4.30. Dia call mendadak. Pap, accident. Saya ngomong, oh terus saya ngomong, kamu ditabrak atau kamu nabrak? Oh saya ditabrak. Saya ngomong, everything okay? Dia ngomong, okay, everything okay. Saya, mendadak terjadi, barusan di phone sama saya berapa menit sebelumnya, mendadak dia call lagi, barusan tabrakan, dia ngomong barusan terjadi. Anytime, storm, musibah, apapun akan terjadi di kita. Dan kita hari ini mau belajar dari sudut Petrus. Tapi hari ini, apakah Jesus benar-benar cares? Apa Jesus benar peduli pada murid-muridnya? Bagaimana reaksi Peter pada menghadapi storm itu? Kalau kita lihat dari Lukas 22, ayat 24 mulai. Kalau lihat karakter dari Petrus, dia orang yang boleh kata saya lihat dia orang yang shock, yang sombong. Sampai terjadi di Lukas 22-24 terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa memerintah rakyat. Mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan. Dan ada ayat 29. Dan aku menentukan, ayat 29, tolong ayatnya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 murid suku Israel. Simon, lihat iblis telah menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam keadaan ini, saudara, Petrus masih belum ngeh ada problem dalam hidup dia. Kelemahan dia belum ngeh, nggak sadar. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, Petrus ini salah satu contoh yang kita bisa lihat. Pada waktu Yesus bicara, selama Yesus dengan murid-muridnya itu memberikan
pelajaran, bukan hanya teori, dia ingin mengalami. Sebab itu pada waktu di tengah-tengah storm itu sebenarnya muridnya mengalami lihat mujizat-mujizat terjadi, tapi mengapa nggak belajar? Nah ini sudah perlu sekali Petrus sampai ini, sampai akhir Yesus mau mati. Di perjamuan terakhir, Yesus katakan pada Petrus juga, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ternyata doa Yesus benar dijawab. Akhir hidup di Petrus, cara perspektif Petrus melihat persoalan lain. Dia nggak ngomel, bagaimana lihat di hidupnya dia, kita akan lihat berubah sekali. Coba sekarang kita lihat dari sudut Petrus. Apa yang Petrus belajar, apa yang kita bisa learn dari Petrus. Mengenai Jesus cares, bagaimana Yesus peduli pada kita semua, kepada murid-muridnya, kepada Petrus. Di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saya menarik melihat kehidupan seseorang, kita akan belajar dalam akhir hidupnya. Apa yang dia katakan. Nah ini yang 1 Petrus pasal 4:12 katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Beloved, do not be surprised at the very trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you, but rejoice insofar as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. 1 Petrus 12 ayat 13 ini saudara, yang kita pertama saudara, yang Petrus katakan ini penting sekali untuk saudara dan saya. Waktu di keluarganya Santi, waktu itu saya kepada anaknya, waktu Santi mendadak meninggal, saya katakan, you know the hardest part is when kejadian itu shocking kita. Kita nggak prepare, nggak siap. Walaupun kita tahu bahwa satu kali saudara dan saya akan dipanggil sama Tuhan, tapi pada saat saudara yang kita kasihi mendadak meninggal, kita nggak siap. Banyak orang siap meninggal pada waktu salah satu saudaranya sudah sakit berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, malah mungkin doanya Tuhan lebih baik dipanggil daripada dia sengsara. Terus kalau kita lihat, Santi dipanggil Tuhan itu paling enak, dia punya hati mau melayani. Kalau di kitchen dia itu desire dia serve Tuhan, melayani dengan tulus, dan dia meninggalnya di kitchen pada waktu itu sudah selesai, dia sign untuk approve beli barang-barang, dia begitu sign mendadak sudah heart attack, dia nggak menderita sama sekali. Itu sudah saya lihat Santi. Nah saudara, be ready and siap diuji. Saudara, ini saya lihat penting sekali untuk saudara dan saya untuk be ready, siap diuji. Problem dalam hidup kita pada saat storm terjadi, pada waktu angin taufan datang dalam hidup kita. Macam-macam angin taufan datang dari penyakit, dari problem dengan anak, problem dengan kerjaan, problem dengan kesehatan, problem dengan keuangan, apapun juga bisa terjadi. Relationship terjadi problem. Pernikahan bisa problem, angin taufan terjadi. Ini adalah kata yang bagus. It's not the struggle determine your success or failure. It's not the struggle determine your success or failure, but what you do within the struggle that makes at all difference. Waktu kita menghadapi struggle, what do you do? Apa yang kita harus lakukan? Apa tindakan kita, respon kita pada waktu struggle itu terjadi. Kalau lihat dari Petrus katakan, saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada kamu. Sebaliknya bersukacita. Saudara, sikap Petrus yang mau katakan
pada saudara dan saya adalah pertama, there is good in the struggle. Life is a beautiful, struggle itu penting, bagus. Kalau kita melihat struggle itu nggak bagus, saudara, sikap kita negatif, kita refuse apa yang Tuhan izinkan. Malah ada kata-kata berkata, where there is no struggle, there is no strength. Untuk kita sukses, struggle akan terjadi. Struggle is the prelude to success. Malah R.C. Allen mengatakan, we grow because we struggle, we learn and overcome. Kalau saya lihat, saudara, Pastor Wayne Cordeiro waktu itu ke Hawaii, waktu saya sama anak ke Hawaii, dia salah satu hamba Tuhan yang boleh kata sukses dalam pelayanannya, ribuan dia punya jemaat. Dia mengatakan di sini waktu itu, one of the best classroom in the world for developing character is struggle. It provides lessons that bring depth into our life. Without struggle, we would lack of God's design program that builds our character muscle. Jadi pelajaran yang paling bagus di kelas dalam hidup kita di dalam dunia ini adalah pembentukan karakter melalui struggle. Dan ini akan membuat kita rich, kaya. Dan tanpa struggle ini kita akan desain Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang kurang. Jadi dengan kata lain Tuhan izinkan struggle, problem dalam saudara dan saya itu demi ada sesuatu God's design program untuk kita semua. Dan kita must be willing to experience struggle for the sake of growth. Dengan kata lain, we be ready, struggle ini akan terjadi semua dalam hidup kita. Kalau saya lihat, tadi saya kemarin saya dengar si Agus memberikan seminar mengenai financial. Sayang banyak saudara nggak ikut, saya lihat. Dan waktu saya dengar kesaksiannya dia mengenai soal financial, kemudian saya ingat kehidupan dia. Kalau dia lihat sekarang Tuhan berkati dia dipromot sampai menjadi director, kemudian dia dikirim terus-terusan ke Jerman, ke Meksiko, kemana dan kemana dia katakan bahwa dia sebagai sales di company memberikan dia izin untuk pergi dengan business class, pakai hotel yang mahal, mau makan seenaknya, boleh dia. Tapi saya lihat dia katakan bahwa dia mengambil keputusan sendiri, dia nggak ambil business class kalau pergi dikirim. Dia nggak ngambil hotel yang mahal, dia cukup aja. Dan kemudian dia makan juga secukupnya, dia batasin hanya 25. Dan kemudian hotel 150. Dia untuk transportation dia ambil economy class. Terus saya mulai lihat, dia orang yang dipercaya sama company, tapi dia tahu posisi dia. Dan saya ngomong tadi bicara sama Agus, pasti ada sesuatu fondasi yang tertanam dalam hidup dia. Dan ternyata fondasi yang tertanam dalam Agus itu adalah pada waktu tahun 80-an, mid 80-an, dia bagaimana Kanada menghadapi resesi di mana cari kerjaan itu sulit sekali. 600 resume dia kirim ke company. 600 dah. Sampai pada waktu dia menghadapi kesulitan itu dia harus kerja take care babysit anak, dia kerja anterin pizza, dia mengalami tough time sekali. Dalam tough time itu banyak karakter, dalam struggle itu karakter yang dibentuk dia. Dan yang salah satu dia struggle dia bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja sampai dia akhirnya dapat kerjaan yang bagus sampai dipromot ini. Dan ini proses. Kalau dia naik promosinya terlalu cepat without struggle, bisa dia sombong. Malah mungkin dia ambil kesempatan business class atau apa semuanya. Tapi pelajaran ini ternyata membuat dia sangat compassion kepada orang-orang yang struggle dalam kerjaan. Kalau mulai itu sudah pendatang-pendatang baru sangat appreciate. Banyak saudara-saudara yang diberkati melalui Agus. Dia punya hati, dia pernah ngalamin bagaimana sulitnya mencari kerjaan.
Dan karena itu struggle yang dia hadapi ini ternyata menjadi satu benefit, menjadi suatu quality di dalam hidup dia. Yang sekarang ini company sampai promote dia menjadi director. Malah dia menjadi salah satu input dari satu presiden. Company-nya selama beberapa tahun lalu losing money dan dia salah satu yang presiden baru yang barusan masuk dan dia banyak influence dan apa yang dia katakan, advice-nya diterima dan sekarang company-nya money making besar sekali dalam company-nya. Ini dari melalui struggle persoalan. Dan saya lihat salah satu proses dalam struggle pembentukan itu adalah untuk kita yang di Kanada, yang hidupnya terlalu nyaman. Saya katakan hidup kita di Amerika nyaman. Kalau hidup kita hanya terima paycheck dan kemudian enjoy, just life aja enjoy, nggak pernah ngalamin what is struggle dalam hidup kita, karakter kita nggak terbentuk, saudara. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur anak-anak kita waktu kecil kita sering pergi kirim ke mission trip. Si Sonia, si Didik, Jesse. Dan akhirnya saya lihat dalam kehidupan mereka, Didik pergi ke Indonesia, dia ke Surabaya, di Jakarta, ngalamin struggle, bagaimana dealing dengan orang dengan yatim piatu, dia punya hati menolong orang tua, dia pergi ke anak-anak di jalanan, dia tahu ngalamin struggle-nya. Si Jesse, dia pergi ke Boston, dia mau belajar di Boston bagaimana. Kalau di sini dia seorang orang pada kenal, dia mau belajar bagaimana bergantung pada Tuhan. Sudah pernah dengar kesaksian mungkin waktu Tuhan penasihat, di mana pas uang nggak ada lagi dia uang. Dan dia mau belajar, mau bergantung kepada Tuhan. Itu dia share pada kita setelah kejadian. Di mana satu hari dia nggak ada uang lagi untuk beli makanan. Sorenya dia ke cell group. Pada waktu cell group selesai, dia mau pulang yang punya rumah. Sudah mungkin pernah dengar. Yang punya rumah katakan, Jess, I have a box canned food yang barusan saya beli. Tapi my doctor told me, saya have to change my diet. Can you use that? Of course, Jesse ngomong, that's jawaban doa. Hanya melalui dia bisa lihat the provision of God. Dan melalui kejadian itu bisa belajar. Dan sekarang dia punya hati untuk menolong di Young Street Mission. About 200 anak-anak muda yang they don't have any direction dalam hidup mereka. Dan dia setiap hari dealing dengan mereka semua. Some of them sampai Jesse pernah down sekali karena satu anak yang dia lagi coba bina. Mendadak temennya curi mobil dan kemudian katakan di ceritanya, pas lihat polisi lagi stop, dia putar balik dan polisi itu curiga, loh itu ada mobil balik, langsung dikejar. Dan anak ini muda ini dia kejar, lari, dia melarikan diri, akhirnya dia nabrak sesuatu dan dia meninggal, dua-duanya meninggal. Dan di situ dia begitu down sekali lihat. Struggle dihadapi. Nah, saya lihat ini struggle ini saya lihat sangat bagus sekali buat kita semua. Saya ingat waktu anak-anak Immanuel, Jesse bawa anak-anak pergi ke Meksiko. Banyak dari anak-anak yang ikut ke Meksiko mereka ngomong, how much kita really fortune atau blessed, benar. Di Meksiko dia bangun rumah. Di situ dia lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang sulit. Itu melalui struggle. Si Frank sama Sonia mengalami struggle dalam pernikahannya. Tapi sekarang dia dipakai di gerejanya menjadi berkat buat orang-orang yang marriage pada datang. They can talk karena dia ngalamin semua. Ngalamin persoalan. Kita satu persatu, saudara. Perlu yang Rasul Petrus katakan, kita harus siap, no matter what, storm akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan kalau kita tidak sadar, nggak siap, kita akan ketipu oleh iblis, katakan Tuhan nggak care pada saya. Ini apa yang murid-murid katakan? Tuhan, apa kamu nggak care? Kita mau mati. Walaupun dia tahu bahwa Yesus sebenarnya bisa melakukan mujizat, Yesus dia take care semuanya, tapi pada saat krisis terjadi, ini sikapnya murid Yesus. Dan Petrus ingatkan pada kita semua, number one, just be ready pada waktu kita menghadapi struggle. Nah ini
perlu kita benar-benar mengimani, saudara. Kalau enggak, saudara, kita akan fail pada saat kita menghadapi tes, ujian. Saudara, kalau kata the Greek word test ini, bisa next slide lagi. The next slide. Kata test di dalam Greek word ini adalah dokimon, which means to locate a weakness with the purpose of strengthen and reinforcing it. Tolong. The Greek word to test ini adalah dokimon, dan dokimon, bisa tolong di PowerPoint-nya? Udah? Oke. Kata dokimon ini adalah mengatakan bahwa to locate the weakness, a weakness within the purpose of strengthening and reinforcing. Jadi dalam hidup saudara dan saya ada bagian yang lemah, yang weak point. Nah, Tuhan ini lihat, ini harus dikuatkan, harus dibereskan. Dan sebab itu melalui struggle pakai untuk kita bisa dikuatkan bagian-bagian kelemahan kita. Nah, itu kata tes ini. Sebab itu kata tes itu juga kita bisa pakai kata ujian. Jadi pada waktu Petrus mengatakan, saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan heran, ujian ini yang bicara mengenai tes. Yang locate weakness within the purpose of the strengthening and reinforcing it. Jadi bagian ini sangat penting sekali untuk saudara dan saya untuk tahu apakah ini tes atau ini adalah pencobaan, tempt. Saudara tahu iblis selalu mau mencoba kita semua. Saudara. The word to tempt in the Greek word adalah periaso, which means to locate a weakness within the goal of using that weakness to destroy the person. Nah, iblis punya desire, kita harus sadar, untuk menghancurkan kita. Kelemahan kita ini iblis mau pakai untuk menghancurkan kita. Dan kelemahan ini kalau kita lihat, kalau Tuhan lihatnya untuk kita dikuatkan malah bersama. Sebab itu struggle kita, Tuhan lihat, izinkan struggle untuk membuat kita jadi kuat-kuat. Dengan melalui itu, maka melalui tes itunya, maka menjadi kuat. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, pertama tadi adalah kita harus be ready, siap diuji, dan kedua punya sikap yang positif, sikap yang bersukacita. The next slide ya. Sikap kita itu sangat menentukan, saudara, pada saat menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita tuh. Sikap kita itu sangat menentukan. Dan saudara, murid Yesus, Petrus, dia melihatnya struggle itu, dia katakan tadi di ayatnya dikatakan bersukacitalah. Be rejoice menghadapi struggle. Dengan kata lain, saudara, harus tahu kalau Yesus katakan bahwa perlu kita menanggung salib. Perlu kita ikut mengangkat struggle yang Tuhan izinkan buat kita. Kalau Tuhan Yesus berkata begitu dan Petrus katakan, kita harus mempunyai sikap yang positif. Sikap yang positif untuk menghadapi itu. Struggle yang dihadapin. Nah, kalau kita lihat saudara dalam hidup seseorang, di Petrus di sini katakan, di 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pas 1 Petrus 2 ayat 9, di King James-nya ada mengatakan a peculiar people. Nah, the word peculiar people itu artinya dikatakan di sini bahwa peculiar people, the original language peculiar itu translate the term in, on, around. It's saying we are God's possession and He has us in His embrace and His protection surround us. Dengan kata lain, sudah,
kalau kita ada peculiar people, kita ada pilihan umat Tuhan yang Tuhan lindungi, yang Tuhan protect, yang Tuhan embrace, rangkul kita, yang Tuhan care pada kita. Kalau Tuhan izinkan, saudara, nah ini penting sekali, saudara. Kalau Tuhan izinkan, persoalan-persoalan ini semua itu harus melalui dia, stamp approval. Dengan kata lain, dia tahu bahwa apapun yang sulit terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu Tuhan izinkan. Karena kita adalah peculiar people, kita adalah orang yang Tuhan care, yang Tuhan embrace, yang Tuhan protect dalam kita semua. Jadi care-nya Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia nggak bakal izinkan kalau kita menghadapi sesuatu yang kita nggak bisa handle. Sebab itu Tuhan nggak akan stop. Jadi dengan kata lain, apapun yang kita pikir persoalan itu berat sebesar apa, kalau Tuhan lihat bahwa kita bisa handle, Tuhan welcome itu untuk kita alamin semua. 1 Korintus 10:13 ini yang Tuhan katakan, God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Tuhan izinkan kita sudah menghadapi persoalan semua yang kita bisa handle. Tuhan tidak akan izinkan kita kalau kita lihat kita nggak bisa handle. Jadi dengan kata lain, apapun yang saat ini saudara harus hadapi, saudara harus imani bahwa Tuhan katakan you can handle it. Kita bisa hadapin semua. Dan saudara, melalui struggle ini yang membuat kita mau berubah. Selama hidup kita rutin terus, maka kita nggak akan change dalam hidup. Banyak orang mulai mengadakan change pada waktu dengar sesuatu. Biasanya orang mengadakan change pada waktu ke annual doctor check up. Overweight. Kemudian ngomong dokternya, you have problem ini. Kalau kamu nggak take care ini, kamu bakal mati soon. Mulai itu ada orang kadang-kadang nggak mau ke general check up every year. Sebab tahu ngadepin dokter selalu bakal diomongnya macam-macam. Tapi struggle ini membuat prompt kita untuk change, untuk membuat kita mau change. Nah untuk itu kita harus melihat bahwa God loves include struggle. Karena kadang-kadang kita pikir kalau kita melihat God cares, Tuhan melihat itu semuanya semua kasih dong. Kalau dia mengasihi, dia kasih kita struggle. Everything God does in our life is based upon His character. Kita percayakan. Karakter Tuhan itu God is love kan. God is love, karakter Tuhan itu love. And His goal is to disciple us, and this discipleship always includes it accompanies discipline. Nah ini kata disiplin banyak orang nggak senang. Tapi Ibrani 12 katakan 6 mengatakan for those whom the Lord loves, He discipline. Kepada siapa yang Tuhan kasih, Dia disiplin kita. Jadi sudah be ready. Sebab Tuhan mengajar setiap orang-orang yang dikasihnya dan Ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Satu Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Ini akhir dalam Petrus terakhir dia katakan. Sudah tadi saya lihat Petrus dia punya sifat dia sangat self-centered. Sudah kejadian sebenarnya tadinya kemarin di Salgo dibahas bahwa originally pada waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu senternya itu God, Tuhan sebagai center. Sejak manusia jatuh dalam dosa, center manusia adalah diri sendiri, self-center. Jadi pada waktu menghadapi semua selalu manusia melihatnya dari sudut what can I do? Dan selalu melihatnya dari sudut self-center. Gampang aja saudara, kalau saudara mau ngecek saudara kita semua jujur. Pada saat saudara lihat family, pada saudara lihat foto, banyak. Yang saudara cari siapa dulu? Aduh, saya gimana ya? Posisinya gimana? Serius. Enggak peduli. Sebelahnya saudara matanya lagi kero juga enggak peduli. Yang penting I'm looks good, ya kan? Itu kita sudah jujur, self-center kita sangat kuat sekali. Dan 1 Petrus 5
Kalau bicara perspektifnya dari Petrus, dia sadar bahwa untuk dia dibentuk sama Tuhan, untuk dia bergantung pada Tuhan, dia harus overcome itu yang kuat dari Petrus, yaitu kesombongan. 1 Petrus 5:6 mulai dengan 6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dan ini ayat 7 nih kata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini. Jadi kalau bahasa Inggrisnya saya senang nih. 1 Petrus 5 ayat 7. Let him have all your worries and cares, for he is always thinking about you and watching everything that concern you. So, Petrus yang tadinya self-centered dirinya, sekarang dia rubah. Dia katakan, let him have all your worries and care. Dengan kata lain, gak usah khawatir, gak usah care, gak usah khawatir, biar kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang bisa handle. Tuhan yang take care semuanya karena Tuhan care pada kita semua. Gak usah, paling enak, gak usah khawatir. Paling enak dalam hidup itu sebenarnya carefree, gak usah khawatir. Berapa dalam hidup kita tuh dipenuhi dengan kekhawatiran. Dan saya yang katakan seringkali yang di-attack banyak wanita, ibu-ibu, wanita sebab wanita pikirannya banyak mikir, khawatir ini gimana nanti anaknya, gimana nanti kalau saya udah tua gimana apakah suami saya masih mengasihi saya, bagaimana ini anak mulai mikirin semua kekhawatiran itu mulai mikirin nanti bagaimana sekarang kesehatan ini bagaimana dengar si ini sakit. Tapi Petrus mengatakan sini, jangan serahkan khawatir pada Tuhan. Tuhan yang take care kekhawatiran itu. Matius 6 malah mengatakan jangan khawatir. Tiap hari ada persoalan sendiri. Dengan kata lain Tuhan mengizinkan problem untuk kita handle hari ini. Dan saya katakan berapa dulu di khotbah. Problem banyak manusia yang Tuhan kasih kekuatan untuk kita handle problem ini. Kita mulai khawatir urusan besok. Ini akhirnya kalau bayangkan ini ditambah-tambah semua lama-lama sudah depres, gak kuat lagi. Karena Tuhan tahu bahwa tiap orang diizinkan persoalan struggle itu dengan kekuatan dia handle. Kalau dia punya perspektif bahwa Tuhan yang care, ngomong jangan khawatir. Tuhan ngomong jangan khawatir. Nah saudara, kalau kita hari ini terakhir saya mau tutup saudara. Kalau Petrus bisa melihat ini semua dari kata-kata lain, dari bottom line-nya. Kalau kita kembali lagi tadi, dari ayat yang kemarin dibahas di Bible Study. Kalau kita lihat, dari ayat yang kita lihat semua itu, sebenarnya Yesus sudah tahu pada saat waktu mengatakan kepada muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus sudah tahu bahwa kita, murid-muridnya ngomong marilah kita bertolak ke seberang. Dengan kata lain, kita akan sampai di seberang. Di tengah proses ini yang muridnya nggak siap, terjadi windstorm, terjadi angin ribut, taufan terjadi. Mereka nggak siap. Tapi sebenarnya kalau muridnya, nah ini saudara sama saya, 4 pelajaran yang kita terakhir belajar ini. Kalau kita pegang apa yang Yesus katakan, kita akan bertolak ke seberang. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan kita akan sampai di sana. Doesn't matter, nggak peduli akan terjadi apapun juga, kita akan sampai. Murid itu akan tenang setelah menghadapinya. Karena sudah tahu bahwa Tuhan akan bawa ini semua akan sampai kebaikan. Demikian juga pada saat saudara dan saya menghadapi struggle, kita tahu will be okay. In the midst ini,
It's okay, Tuhan lagi pikirin untuk bikin kita kuat, tapi tujuannya kita akan sampai. Maka kalau kita bisa lihat itu saudara, kita bisa melihat dari perspektif sebagai murid Yesus Petrus. Bahwa Tuhan care so much, sampai dikatakan, ngapain saya harus tanggung worry, takut dan semua. Saya serahkan kepada Tuhan. Karena itu tadi, karena Tuhan care pada kita. Mari saudara kita berdoa sama-sama. Bapa, kami berdoa pada hari ini biar Engkau meteraikan firman-Mu. Engkau care kita Engkau sangat peduli dalam hidup kita satu persatu. Bapa, kami menyadari Engkau lagi proses, lagi bentuk kita kami satu persatu di ruangan ini. Dan kami mau imani saat ini Tuhan bahwa Engkau izinkan ini semua untuk kebaikan. Sebab itu kami welcome Tuhan. Proses pembentukan yang Kau pakai struggle dalam hidup kami, satu persoalan, problem, apapun juga. Kami Tuhan menyadari bahwa problem yang murid hadapi bukan karena dia out of will, karena dia tidak dengan Engkau, justru dengan Engkau. Dan kami kadang-kadang ketipu Tuhan, kalau kita ada problem kami pikir ini bukan dari Tuhan, sedangkan Tuhan Engkau izinkan itu persoalan. Yes, kami Tuhan kadang-kadang kami tertipu oleh iblis, tapi Tuhan Kau bicara hari ini khusus. Walaupun kami di dalam your will, di rancangan-Mu, tapi Tuhan struggle terjadi dalam hidup kami. Sebab itu Lord, kami minta biar Engkau sumber kasih anugerah-Mu, menguatkan kami, sehingga kami sanggup Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Persiapan yang Kau lagi siapkan dalam hidup kami. Dan Tuhan sebentar lagi juga Lord, kami akan memberikan persembahan, offering Tuhan biar Engkau sendiri pakai Tuhan. Persembahan ini untuk bisa menyenangkan hati-Mu dan ajar untuk kami memberi persembahan bukan karena terpaksa, bukan karena rutin ya minggu ke minggu. Tapi hati ucapan syukur kami karena Engkau telah memberkati kami. Dan semua berkat adalah dari punyaan-Mu. Dan Engkau percayakan pada kami Tuhan. Biar our tithe and offering Engkau pakai Tuhan menjadi kemuliaan pekerjaan-Mu Lord. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Saya minta untuk para asyir untuk offering bagian.